Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serena Febriani. Di sini saya akan melanjutkan mereview jurnal penentuan komposisi bahan makanan bagi penderita gagal ginjal akut dengan algoritma genetika. Tugas ini untuk memenuhi tugas UAS. Sebelumnya kita telah membahas pada tahap evaluasi. Selanjutnya, saya akan membahas untuk seleksi dengan elitism. Seleksi ini dilakukan dengan perbandingan nilai fitness antar kromosom parents dengan kromosom child. Maka nilai fitness yang terbesar akan menjadi kandidat untuk dilakukan iterasi selanjutnya. Pada tabel 6 ini adalah contoh proses elitism selection. Selanjutnya, perancangan dan implementasi. Langkah pertama pada proses ini adalah merepresentasikan dan menginisialisasi kromosom, probability crossover, dan mutasi. Lalu dilakukan pengujian dengan memasukkan data seperti usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, berat badan, tinggi badan, dan jumlah kombinasi bahan makanan. Kemudian dilakukan proses reproduksi. Kode program sistem ini digunakan sebagai proses perhitungan fitness dari komposisi bahan makanan, di mana jika fitness yang didapat semakin tinggi, maka komposisi bahan makanan tersebut akan menjadi pilihan alternatif yang optimal. Penjelasan coding ini adalah baris 4 merupakan inisialisasi bilangan kecil 1-5. Baris 6 sampai baris 22 merupakan perhitungan total energi, protein, dan lemak dari bahan makanan. Berikut hasil sistem penentuan komposisi bahan makanan dengan algoritma genetik menggunakan program PHP yang dijalankan pada localhost developer system. Ini untuk halaman beranda. Ini halaman tentang ginjal. Halaman untuk menentukan bahan makanan. Terakhir, halaman tentang develop. Selanjutnya, pengujian dan analisis. Yang pertama, pengujian ukuran populasi. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ukuran populasi terbaik untuk menghasilkan solusi baik. Dan ukuran populasi akan mempengaruhi besarnya nilai fitness.
Ukuran populasi untuk diuji coba adalah ukuran yang bervariasi dan dilakukan 6 kali. Berikut contoh hasil pengujian. Berdasarkan grafik ini, rata-rata fitness terbesar didapat dari ukuran populasi ke-15, di mana nilainya 0,0008. Nilai tersebut mengalami tingkat konvergensi yang kecil. Hal itu terjadi karena adanya random tiap inisialisasi kromosom, sehingga hasil analisis dan grafik ini menunjukkan semakin besar populasi, maka nilai rata-rata fitness yang didapat cenderung semakin besar. Selanjutnya, pengujian banyaknya generasi. Pengujian banyaknya generasi digunakan untuk mengetahui banyaknya generasi terbaik untuk menghasilkan hasil terbaik. Pada pengujian grafik ini rata-rata fitness terbesar didapat dari generasi ke-30, di mana nilai rata-ratanya sebesar 0,0008. Sehingga hasil analisis dari grafik ini menunjukkan bahwa semakin besar generasi, maka nilai rata-rata fitness yang didapat cenderung semakin besar. Namun, nilai rata-rata fitness yang didapat juga mengalami penurunan. Ini karena sifat dari algoritma genetika, yaitu stokastik. Stokastik di sini adalah hasil solusi yang didapat setiap kali melakukan percobaan yang baru, cenderung mendapat solusi yang berbeda. Sehingga bisa jadi solusi yang didapat saat ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan solusi yang didapat sebelumnya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan dan saran. Dari penelitian ini, kesimpulannya bahwa sistem mampu memecahkan masalah dalam menentukan komposisi bahan makanan bagi penderita gagal ginjal akut dengan dilakukan pada ukuran populasi dan banyaknya generasi. Untuk saran, peneliti dan pembuat sistem ke depannya disarankan untuk memvalidasi kandungan nutrisi bahan makanan dan kebutuhan nutrisi pada penderita kepada pakar atau ahli medis, dan juga dapat dilanjutkan dengan menambah database dari bahan makanan yang mengandung nilai gizi yang sesuai bagi penderita, dan juga membangun user interface yang lebih menarik dan user friendly. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.